Pidato oleh Profesor Insinyur Chai Asdak, MSc, PhD, Guru Besar Fakultas Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran, dengan judul Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Perspektif Hidrologi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas Padjadjaran atau yang mewakilinya, Rektor Gadjah Mada, Profesor boleh lupa, boleh salah. Ketua dan anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada beserta jajarannya, sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, para kolega, kerabat, sahabat, beserta seluruh keluarga Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, para undangan dan hadirin yang saya muliakan, dan tentu tidak tertinggal adalah para rimbawan 1976. Saya melihat beberapa ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya, menguatkan saya untuk berdiri di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, sehingga acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ke-59 dapat diselenggarakan dengan suasana yang baik. Merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pidato Dies Natalis di hadapan sidang yang mulia ini. Dan izinkanlah sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang saya hormati Ketua Senat dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang telah mengundang dan menyampaikan pidato Dies Natalis ini dengan judul Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Perspektif Hidrologi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Sebelumnya izinkan menarik menyimak apa yang menjadi kepedulian Bapak Bangsa, Bung Hatta, tentang keberadaan hutan. Kalau tadi Pak Dekan mengatakan yang tidak ternilaikan, dan saya kira Bung Hatta tahun 1950 menyampaikan hal yang sama, yaitu sumber daya yang tidak ternilai. Dalam artikelnya Hutan Menyimpan Kapital Nasional tahun 1950, Bung Hatta menyatakan pentingnya menjaga fungsi lingkungan hidup dan hutan. Saya quote, apabila kayu yang ada di gunung itu habis ditebang, maka air tidak bisa ditahan mengalir ke laut. Yang lambat laun akan menjadi tanah-tanah kita yang menjadi tandus. Humus yang ada di kulit tanah habis dihanyutkan oleh air yang menyebabkan terjadinya gunung-gunung tandus, dan inilah kapital nasional yang harus dijaga. Bung Hatta 1950. Dan tadi
ditekankan lagi oleh Pak Dekan 1922. Jadi relevan. Dan hutan adalah kita itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya membuka sambutan ini dengan rasa prihatin dengan maraknya bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan beberapa daerah mengalami kerugian tidak hanya ekonomi, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Dan bencana ini masih bersama kita. BMKG memprediksi dalam beberapa minggu ke depan ini hujan ekstrim masih akan terjadi dan dengan konsekuensi terjadinya bencana hidrometeorologi itu. Bencana hidrometeorologi itu adalah bencana alam dalam bentuk banjir, tanah longsor, erosi sedimentasi, dan kekurangan air yang disebabkan oleh kombinasi fenomena alam, utamanya curah hujan, dan akibat ulah manusia. Jadi bersifat antropogenik. Bencana tersebut terjadi selain karena curah hujan, juga karena berkurangnya tegakan hutan. Pemanfaatan lahan yang tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, dan akibat kebijakan publik yang memicu terjadinya alih fungsi lahan, misalnya merubah hutan menjadi permukiman, resort, perhotelan, dan areal pertambangan. Bencana hidrometeorologi juga karena hilangnya water retention, seperti kolam, embung, situ, lahan basah, akibat aktivitas pembangunan ekonomi. Faktor penyebab banjir bandang utamanya curah hujan yang lebat, seperti yang sudah dikatakan. Selain itu, pemicu lainnya adalah alih fungsi lahan. Dan kita bisa sebut data tahun 2021, di Kalimantan Selatan, berkurangnya tutupan hutan sebesar 63% pada periode 1990 hingga 2019. Maraknya penambangan, baik legal maupun ilegal, 33% pada periode itu, serta meningkatnya perkebunan sawit, 70%. Dan alhamdulillah, bersyukur tanaman sawit tidak menjadi tanaman hutan. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita sudah, Bung Hatta akan mempertanyakan kepada kita sekarang ini. Fenomena banjir akibat kerusakan landscape juga saat ini dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Persoalan terganggunya tegaan hutan dan pertanian yang tidak mempertimbangkan kaidah konservasi tanah dan air menjadi pemicu terjadinya banjir di banyak tempat dan menunjukkan bahwa 73% deforestasi dunia disebabkan oleh ekspansi pertanian. Saya kira data yang valid dari United Nations Environmental Program, satu badan prestisius dari PBB. Pola pertanian tidak ramah lingkungan meningkatkan bencana hidrometeorologi dan merosotnya produktivitas lahan. Dan fenomena ini menambah rumit persoalan menyadari bahwa secara faktual sepanjang pertanian pada lahan privat, maka tidak ada satu aturan pun yang bisa digunakan untuk memaksa petani, dan memang tidak seharusnya, melaksanakan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Kendala perubahan lanskap ini harus diselesaikan dengan cara-cara persuasif dan dialog, antara lain membangun kesepakatan, sistem dan mekanisme insentif ekonomi yang atraktif, guna mengimplementasikan model pertanian yang lebih konservatif. Oleh karena itu, merespon maraknya bencana hidrometeorologi dan current issue yang lain yang sekarang lagi hot, yaitu pemanasan global, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan fokus pada perbaikan tata kelola lanskap dan hutan. Penetapan fokus itu berangkat dari premis
bahwa posisi strategis Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekayaan alam, yaitu sumber daya hutan. Hal itu terefleksikan dalam fakta empiris berikut ini, bahwa pertanian dan hutan dan tata guna lahan yang lain itu menurut data IPCC 2019 memberikan kontribusi sekitar 23% terhadap emisi gas rumah kaca global. Tapi pada saat yang bersamaan, OFOLU yang tadi, Agriculture and Forest and Land Other Land Uses, itu memberikan atau mampu mereduksi emisi pada 37% dari greenhouse gas yang ada di atmosfer kita. Jadi lagi, kuncinya adalah pada agriculture, forest, and other land uses terkait dengan isu yang sedang menjadi keprihatinan di seluruh dunia itu. Sebagai respons, pentingnya peran lanskap hutan tersebut di atas, maka kebijakan pemerintah mengedepankan kebijakan dan program Forest Other Land Uses Net Sink 2030 yang intinya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca 29% sebagai usaha dengan upaya sendiri dan 41% bantuan pihak lain. Program Volume Net Sink 2030 dicapai melalui upaya Sustainable Forest Management and Environmental Carbon Governance. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan strategis Indonesia National Determined Contribution (NDC) yang didasarkan pada prinsip-prinsip pertama, menerapkan pendekatan landscape. Saya kira hutan juga menjadi bagian dari landscape terestrial. Mempertimbangkan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah multi-sektor. Oleh karenanya Indonesia mengambil pendekatan pengelolaan landscape terpadu, mencakup ekosistem terestrial, pantai pesisir, dan laut dalam suatu pendekatan terrestrial coastal integrated approach. Kedua, menekankan praktek baik yang telah ada, pentingnya kerja kolaborasi dalam penanganan perubahan iklim melalui upaya meluaskan keragaman kearifan lokal dan inovasi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Ketiga, mengharusutamakan agenda perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan, menguatkan integrasi perubahan iklim ke dalam pembangunan dan penataan ruang termasuk pendanaannya. Keempat, promosi resiliensi terhadap perubahan iklim dalam pangan, air, energi, food, water, energy nexus. Mengenal pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan, air, energi bagi pertumbuhan generasi muda. Berupaya memperbaiki tata kelola SDA untuk meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim melalui perlindungan dan restorasi ekosistem kunci terestrial, pesisir, dan laut. Hadirin yang saya muliakan, secara lebih spesifik, program-program kunci NDC adalah pertama, economic resiliency, antara lain pertanian dan perkebunan berkelanjutan, penurunan deforestasi, dan pemanfaatan lahan terdegradasi untuk biomass based energy. Yang kedua adalah social and livelihood resilience, antara lain meningkatkan kapasitas adaptif, pembangunan kapasitas manusia dan partisipasi dalam proses perencanaan, pemetaan wilayah-wilayah rentan, dan pencegahan konflik sosial dan solusinya. Dan ketiga adalah ecosystem and landscape resilience, antara lain perhutanan sosial, konservasi dan restorasi ekosistem, dan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu. Pertanyaannya,
Kemudian adalah bagaimana strategi dan program komprehensif tersebut terstrukturkan implementasinya ke tingkat tapak. Jadi persoalan-persoalan implementasi. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia di daerah untuk mengeksekusi kebijakan strategis tersebut? Saya kira menjadi pertanyaan besar pada tingkat tapak. Bagaimana internalisasi kebijakan tersebut ke dalam kebijakan existing yang lebih efektif? Pertanyaan-pertanyaan keberlanjutan tersebut harus menjadi arah pelaksanaan di lapangan. Salah satu pendekatan low cost dan secara empiris telah kita lakukan adalah bekerja sama dengan alam membangun apa yang disebut sebagai natural infrastructure, infrastruktur alam. Pendekatan infrastruktur alam mewujudkan kebijakan pengelolaan lanskap, hutan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Natural infrastructure adalah pemanfaatan lahan-lahan alamiah strategis, misalnya lanskap dan ruang terbuka lainnya untuk upaya konservasi nilai dan fungsi ekosistem, serta menyediakan manfaat bagi umat manusia. Tegaan hutan, lahan basah, riparian area, dan elemen lanskap alami lainnya adalah infrastruktur alam ketika digunakan secara strategis dan dikelola untuk memberikan layanan untuk masyarakat. Upaya strategis tersebut misalnya dalam bentuk konservasi lahan dan hutan dan pembangunan berdampak rendah. Upaya-upaya tersebut seringkali merujuk pada perlindungan daerah aliran sungai, konservasi tanah, atau beberapa istilah tradisional yang bersifat ramah lingkungan. Infrastruktur alam dapat diwujudkan melalui berbagai sarana, utamanya pendekatan berbasis insentif dan disinsentif, yaitu ketika insentif ekonomi diberikan kepada pemilik tanah untuk melestarikan, mengelola secara ramah lingkungan, dan atau memulihkan ekosistem untuk menyediakan satu atau lebih layanan ekosistem terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Misalnya, investasi semacam itu biasanya melibatkan penerima manfaat hilir yang membayar pengelola tanah di hulu daerah aliran sungai dalam suatu mekanisme imbal jasa lingkungan, payment for environmental services. Penggunaan mekanisme insentif dapat menjadi efficient tool dan pendekatan yang efektif untuk mengamankan infrastruktur alam tersebut di atas. Infrastruktur alam skala lanskap didasarkan pada prinsip bahwa atribut lanskap harus menjadi dasar untuk merencanakan penggunaan lahan. Desain biologi mencontohkan prinsip desain jaringan unsur alam yang muncul dari ekologi lanskap dan konservasi biologi mencontohkan prinsip tersebut. Desain jaringan infrastruktur alam terdiri atas sistem area inti, koridor, dan hub yang menyediakan habitat penting bagi spesies yang terancam punah dan terhubung dengan fungsi dan proses alami yang lebih luas pada skala ekosistem. Area inti mengandung ekosistem alami yang berfungsi dan menyediakan habitat bagi tumbuhan dan satwa endemik yang memenuhi ambang batas ukuran minimum berdasarkan kondisi lanskap. Pada skala lanskap, implementasi fokus pada pengelolaan lahan adaptif oleh pemilik tanah, publik, dan private untuk melestarikan habitat kritis serta proses dan fungsi ekosistem. Contoh implementasi skala lanskap adalah America's Longleaf Initiative ketika fokus pengelolaan lahan ditekankan pada pemulihan ekosistem hutan fungsional
dan layak untuk memanfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Hadirin yang mulia, ilustrasi tersebut di atas menunjukkan bahwa infrastruktur alam memberikan fungsi perlindungan lingkungan dan manfaat bagi manusia. Oleh karenanya, memastikan fungsi hutan dan tegaan yang menyerupai hutan, tidak harus hutan, tetapi fungsinya, pendekatan fungsional, terbangun dalam implementasi konsep Sustainable Forest Management. Secara hidrologis, penutupan lahan dengan tajuk bertingkat-tingkat atau serapat mungkin dapat melindungi permukaan tanah dari tumbukan energi kinetik air hujan dan dengan demikian mengendalikan laju air permukaan dan erosi. Selama ini, tutupan lahan, utamanya pada lahan pertanian, tidak menjadi pertimbangan penting bagi keberlanjutan ekosistem landscape daerah aliran sungai. Hal inilah yang mengakibatkan tingginya laju air limpasan permukaan dan erosi tanah dan tingginya sedimentasi dan kejadian banjir. Konsekuensinya, diperlukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan lanskap das dilakukan secara coherence dengan perencanaan, implementasi, dan pemantauan serta evaluasi secara efektif. Besarnya erosi di hulu das seharusnya dikaitkan dengan konsekuensi biofisik dan sosial ekonomi di hilir daerah aliran sungai. Dengan demikian, selain bisa ditentukan biaya eksternal terhadap aktivitas di hulu daerah aliran sungai, perencanaan skema pembayaran jasa ekosistem juga dapat direncanakan sejak awal. Tampak bahwa persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan lanskap daerah aliran sungai adalah kompleks. Oleh karenanya, peran pemerintah pusat dan provinsi menjadi penting, mengingat masing-masing pemerintah daerah dalam suatu daerah aliran sungai memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Peran pemerintah provinsi penting untuk memfasilitasi kesepakatan kolektif lintas wilayah, kabupaten dan atau kota dalam pengelolaan landscape daerah aliran sungai secara utuh menyeluruh dari hulu ke hilir. Telah dikemukakan bahwa tutupan vegetasi hutan atau yang mempunyai fungsi menyerupai fungsi hutan berperan penting dalam upaya pengendalian bencana hidrometeorologi dan mitigasi perubahan iklim. Peran tersebut ditunjukkan dengan besarnya proporsi tutupan vegetasi pada lahan terhadap laju transport sedimen dan keuntungan ekonomi perlindungan lanskap hutan. Hasil studi Vanacker menunjukkan bahwa untuk tutupan vegetasi pada lahan yang berbeda memberikan besaran sedimentasi yang berbeda pula. Ditunjukkan bahwa tutupan vegetasi yang diperkirakan aman dari sisi transport sedimen adalah pada persentase tutupan vegetasi minimal 40%. Minimal 40%. Tutupan vegetasi lebih kecil dari angka tersebut, misalnya 30%, tampak masih menghasilkan laju sedimen yang relatif cukup besar. Apalagi untuk tutupan vegetasi yang lebih kecil. Untuk memperoleh fungsi perlindungan optimal terhadap bencana hidrometeorologi dan upaya mitigasi perubahan iklim, seharusnya persentase tutupan vegetasi minimal 40%. Tantangan besar, utamanya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Agar tercapai fungsi perlindungan, maka diperlukan upaya meyakinkan pemerintah daerah dan masyarakat bahwa meningkatkan tutupan lahan adalah krusial. Pada saat bersamaan, identifikasi lokasi-lokasi sumber bencana hidrometeorologi dan hal yang terkait dengan bencana yang terkait dengan perubahan iklim juga penting agar tutupan lahan di tempat tersebut memberikan fungsi maksimal. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tantangan yang dihadapi pengelolaan hutan dan lanskap das cukup besar. Tantangan lebih pada ranah non-teknis,
Jadi persoalannya adalah persoalan non teknis, bukan persoalan menanam pohon. Tapi mengapa orang tidak mau menanam pohon? Misalnya, mengapa petani tidak antusias mengembangkan agroforestry? Karena agroforestry efektif di dalam perlindungan terhadap tanah dan dengan demikian juga lingkungan. Tidak mau melakukan konservasi tanah dan air pada lahan pertaniannya. Mengapa persoalan-persoalan koordinasi sinergi lintas sektor, lintas wilayah tidak terselesaikan? Studi empiris menunjukkan bahwa kendala non-teknis tata kelola pengelolaan daerah aliran sungai diharapkan terselesaikan melalui upaya-upaya sebagai berikut. Pertama adalah pengelolaan daerah aliran sungai secara tepat mengacu pada peraturan pemerintah nomor 37 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk merumuskan sistem insentif dan disintensif yang atraktif. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan petani, utamanya di hulu daerah aliran sungai, antara lain melalui skema imbal jasa lingkungan. Ketiga adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya dalam mengelola landscape, hutan, dan daerah aliran sungai. Dan mungkin sudah saatnya menyiapkan regulasi dan mekanisme asuransi bencana hidrometeorologi dan bencana lainnya yang terkait dengan perubahan iklim. Hadirin yang saya muliakan, data yang tersedia menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian wilayah Indonesia akan menghadapi kecenderungan meningkatnya curah hujan bulanan ekstrim pada waktu yang akan datang. Misalnya, probabilitas curah hujan di atas 350 mm per bulan meningkat. Data dari KLHK menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya hujan menunjukkan adanya kecenderungan umum bahwa ke depan curah hujan tahunan berkurang pada musim kemarau dan lebih basah pada musim hujan. Gejala meningkatnya curah hujan sebagai bagian dari fenomena perubahan iklim dan meningkatnya pencairan gunung-gunung es yang mengakibatkan perubahan tinggi muka air laut, termasuk di wilayah Indonesia. Data Dana Moneter Internasional dan data dari KLHK menunjukkan kecenderungan meningkatnya tinggi muka air laut di Indonesia. Meningkatnya tinggi muka air laut akan meningkatkan kadar keasaman air laut, intrusi air laut, meningkatkan abrasi pantai, mengganggu kehidupan flora fauna ekosistem mangrove, meningkatkan banjir rob, dan mengancam keberadaan desa-desa di pesisir. Menyadari kecenderungan degradasi ekosistem pesisir dan laut tersebut, maka pemerintah telah mengupayakan berbagai kinerja lingkungan hidup melalui target nasional dan dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu juga kebijakan KLHK di dalam NDC yang telah kita sampaikan di atas. Kebijakan pemerintah telah mengalokasikan lisensi perhutanan sosial dengan memberikan akses kepada kelompok tani. Pendistribusian lahan hutan untuk petani telah menciptakan ribuan kelompok usaha kecil menengah di bidang kehutanan. Demikian pula sejumlah kelompok adat diberikan pengakuan oleh pemerintah. Pemerintah juga telah mengembangkan areal hutan untuk konservasi nilai tinggi high conservation values di dalam dan di luar kawasan hutan, dan selain itu juga perluasan ekosistem gambut lahan basah di beberapa pulau utama. Perluasan lahan basah sangat membantu pengendalian banjir karena mampu menampung air hujan secara efektif. Namun demikian, laju alih fungsi lahan masih cukup besar dari pemulihannya. Upaya pemulihan lingkungan tidak cukup hanya dengan pemerintah pusat, tapi harus menyeluruh melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, para cerdik pandai, dan media. Pendekatan pentahelix.
Pendekatan partisipatif dan inklusif dalam penanganan bencana hidrometeorologi termasuk upaya-upaya mitigasi perubahan iklim tampaknya perlu lebih efektif lagi. Mengapa peran hutan penting dalam pengendalian dampak perubahan iklim? Hutan sebagai bagian penting landscape memiliki peran menentukan, yaitu memiliki sistem perakaran rapat, dalam dan kuat yang memungkinkan menjaga partikel-partikel tanah tidak mudah tererosi dan longsor. Hutan utamanya hutan alam dan atau tutupan lahan yang menyerupai fungsi hutan memiliki tajuk rapat bertingkat sehingga memperlambat jatuhan air hujan dan menurunkan energi kinetik pada permukaan tanah dan dengan demikian menurunkan laju air larian dan erosi. Namun, pada saat bersamaan, tegaan hutan juga meningkatkan evapotranspirasi. Menguapnya air dari permukaan tegaan hutan akibat respon dari energi matahari yang mengakibatkan kelembapan tanah menjadi berkurang. Pada kondisi tertentu misalnya di wilayah dengan curah hujan rendah, di NTT misalnya, maka keberadaan hutan bahkan cenderung mengurangi jumlah air tanah. Kalau luasannya masif dan dari spesies yang evapotranspirasinya tinggi, karena macam-macam spesies memberikan nilai evapotranspirasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, fokus riset hidrologi hutan diantaranya adalah untuk melakukan klarifikasi mana yang lebih besar, laju infiltrasi, masuknya air hujan ke dalam tanah, atau evapotranspirasi, kondisi yang sebaliknya, pada tegaan hutan dan tekaan-tekaan lain yang ada di level di ekosistem terestrial. Pertanyaan ini penting untuk menentukan strategi pencagaran sumber daya air. Hasil studi empiris juga menunjukkan bahwa fungsi hutan sebagai penyangga wilayah rentan, tebing sungai, pinggir waduk, pantai, dan lahan terjal, ini efektif mengurangi sedimentasi dan memperbagi kualitas air hingga lebih dari 90%. Hasil dari AIS. Penyangga riparian berhutan mampu mencegah hingga 80% sedimen masuk ke dalam sungai. Kretas and Barton. Struktur dan fungsi ekosistem hutan khususnya mempertahankan penyangga riparian berperan penting menurunkan runoff dan intrusi air laut. Meningkatnya infiltrasi dan mencegah sedimentasi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa infrastruktur alam dalam hal ini adalah tegaan hutan atau tegaan lain yang mempunyai fungsi seperti hutan mampu memberikan manfaat pengendalian dampak perubahan iklim, termasuk bencana hidrometeorologi. Hadirin yang saya muliakan, salah satu prospek pengelolaan lanskap hutan ke depan adalah keberadaan hutan berawan, cloud forest. Saat ini, isu hutan berawan dan potensinya untuk menambah curah hujan belum banyak dibicarakan. Mungkin dibicarakan, tetapi belum banyak dilakukan penelitian terkait dengan itu. Hutan berawan di daerah tropis lazim berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Meskipun teridentifikasi juga pada ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Peran penting hujan berawan adalah menghasilkan hujan di bawah tegaan hutan yang seringkali dinamakan hujan horizontal, occult precipitation. Ketika tajuk tegaan hutan bersentuhan dengan gumpalan awan dan pada suhu yang memungkinkan berlangsungnya proses kondensasi. Di Honduras, cloud forest, hutan berawan, di Taman Nasional La Tigra menghasilkan 40% dari ketersediaan air perkotaan. Oleh karenanya, penebangan atau bentuk gangguan lain terhadap hutan berawan tidak hanya menurunkan potensi hujan horizontal sebagai pasokan air di daerah hilir,
dari suatu daerah aliran sungai juga akan mengganggu upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu juga berpotensi meningkatkan bencana hidrometeorologi. Keberadaan hutan berawan di hulu daerah aliran sungai juga mampu mencegah erosi tanah dan banjir, meningkatkan kualitas air dan mencegah tanah longsor. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat menjadi bagian skema pembayaran jasa ekosistem, yaitu pemanfaat air di tengah dan hilir daerah aliran sungai, dan memberikan kompensasi kepada pengelola hutan berawan di hulu daerah aliran sungai. Untuk memastikan fungsi hidrologis hutan berawan berkelanjutan, maka perlu memetakan keberadaan hutan berawan tersebut. Sekarang belum dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Dan memastikan hutan tersebut tidak terancam alih fungsi dan lahan atau gangguan lainnya. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, uraian singkat di atas menekankan 5 pendekatan terpadu sebagai upaya pengelolaan hutan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Pertama, pendekatan Sustainable Forest Management and Environmental Carbon Governance melalui restorasi hutan berbasis Forest Landscape Restoration. Kedua, menciptakan sistem dan mekanisme insentif ekonomi yang atraktif agar petani beralih ke lanskap berfungsi hutan, dan menciptakan faktor-faktor integratif antara imbal jasa lingkungan, listrik mikrohidro, industri kecil menengah berbasis kayu cepat tumbuh, biomass based energy production, dan upaya-upaya yang relevan lainnya. Ketiga adalah membangun jejaring multi kolaborasi lokal, nasional, internasional untuk pengelolaan landscape. Keempat, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan termasuk kurikulum yang fit dengan pendekatan forest landscape restoration. Dan yang kelima, pengelolaan daerah aliran sungai mikro dengan memanfaatkan dana desa dan badan usaha menengah desa untuk keberlanjutan lanskap berfungsi hutan di tingkat tapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.